يا إماما بالصعيد الخطيب على المنبر يا إماما بالصعيد الخطيب على المنبر يا إماما بالصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الأضحى جامعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصيرهم من العائدين رب اختم لنا بالخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, saya selaku khatib tak lupa berwasiat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Aidul Adha disebut dia dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Aid karena dia yang pernah datang tahun lalu, kemudian datang lagi tahun ini. Tapi tak ada jaminan bahwa kita akan tetap berada di atas tanah ini di masa-masa yang akan datang. Anggaplah ini khutbah terakhir yang kita dengar. Anggaplah ini sholat terakhir yang kita lakukan. Tapi orang beriman tak pernah sedih. Andai umurnya bertambah, tambahan amal soleh. Andai umurnya berkurang, maka berhenti daripada perbuatan dosa. Silih berganti, Aidul Adha telah kita lewati. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Banyak sekali. Di antaranya dapat diambil dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah tak pernah lepas, hidupnya tak pernah lepas dari ujian. Mengapa Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil, orang paling dekat dengan Allah, Al-Khalil, orang yang disayang Allah, mengapa ujiannya tak pernah terhenti datang? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan?" Apa jawab Azar, ayah Nabi Ibrahim?
la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Hari ini orang beranggapan kalau dia sudah hijrah, kalau dia sudah tobat, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, lenang, tak ada lagi ujian. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan tenang, senang dan kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, akan tetapi kekuatan iman lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah maknanya hijrah. Itulah maknanya taubat. Itulah maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Berhadapan dengan keluarga dekat, Nabi Ibrahim lulus. Berhadapan dengan penguasa zalim, musuh-musuh Allah. Ketika mereka berdebat dengan otak, Nabi Ibrahim menang. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung. Selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya berhala yang paling besar ini. Tanya berhala yang paling besar. Digantungkannya kampak di leher ya berhala yang paling besar itu. Orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main jabatan, dia akan main kekuasaan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Nabi Ibrahim. Mereka membakar Nabi Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar saat itu tidak dapat membakar karena Allah berkata, bardan, sejuklah wahai engkau api. Nabi Ibrahim keluar dari api unggun itu dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan kata-kata salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau Allah sudah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehambaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan. Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Berikan aku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun
dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Hari ini adakah orang yang sudah sholat, sudah berinfak, sudah tahajud, sudah bersedekah? Mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali. Sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau sayangi, yang kau idam-idamkan, yang kau harap-harapkan. Akan tetapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin kau melihat kau bermunajah dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah Maha Cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu bermunajah di tengah malam, berdoa kepada Allah. Allah ingin meningkatkan derajat, menghapus dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Seorang hamba lebih dekat kepada Allah wa huwa sajidun, ketika dia sedang bersujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kisah Nabi Ibrahim bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini umat Islam sedang menghadapi ujian yang sangat besar. Saudara-saudara kita banyak di belahan dunia yang menderita. Mereka diintimidasi, diteror, bahkan dibantai. Terjadinya genocide di berbagai tempat. Wabil khusus di negeri Palestina. Bumi para anbiya, bumi tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan bayi telah menjadi korban. Ribuan perempuan yang tak bersalah telah jadi korban. Jutaan saudara kita umat Islam kehilangan tempat tinggal. Negeri mereka diratakan. Tak ada lagi rumah yang tersisa. Kelaparan, hidup tidak aman di bumi Gaza, Palestina. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, mereka tiap hari digempur oleh al-mal'unah Israel as-Sahaniyah. Kalau pemandangan yang semacam itu tidak menggerakkan hati kita, tidak mengetuk hati kita, tidak membuat kita semangat untuk membantu mereka, maka khawatir hati kita sudah mati, saudara. Dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi katakan dalam sabdanya, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tak peduli dengan urusan orang muslim, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu sangat disesalkan kalau ada dari kalangan umat Islam nggak peduli, bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita sudah tidak bisa berjihad bersama mereka, kalau kita sudah tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka, setidaknya kita masih bisa berdoa. Kalau berdoa saja kita lupa, setidaknya jangan bantu musuh untuk menghancurkan mereka, saudara.
Jangankan orang Islam, orang kafir saja di dunia ini banyak yang peduli, banyak yang tersentuh, banyak yang menyuarakan kebenaran, keadilan, banyak yang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Maka itu saya mengajak, yuk mari kita hidupkan hati kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak baca Al-Quran, dengan melakukan sholat, dengan puasa, dengan amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemerdekaan kepada saudara kita bangsa Palestina. Allah berikan pertolongan, kemenangan kepada pejuang-pejuangnya. Allah berikan kemerdekaan. Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Allah bebaskan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunu ma'as sadiqin. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Warḍahu Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك على خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في كل زمان إنك أنت الرحيم الرحيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود والنصارى. اللهم افتح المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم بارك لإندونيسيا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلدتنا هذا بلدا إسلاميا
طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا